Menparekraf Sandiaga Uno menggelar pertemuan dengan Gubernur Bali Iwayan Koster. Pertemuan untuk mengevaluasi masih minimnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali dan upaya pemulihan sektor parekraf. Dalam pertemuan terungkap, visa, penerbangan langsung dan karantina menjadi kendala, masih minimnya kunjungan wisatawan mancanegara. Kendala ini akan ditindaklanjuti dalam rapat koordinasi dan rapat terbatas dengan kementerian dan lembaga terkait. Wisatawan yang ingin datang dan wisatawan itu rata-rata menunggu kebijakan yang lebih kondusif dari segi visa yang tidak ribet dan karantina yang lebih fleksibel bagi mereka, terutama wisatawan yang datang dari Eropa dan juga menunggu level dari keadaan pengendalian COVID. Jelang Natal dan Tahun Baru, kunjungan wisatawan domestik ke Bali mengalami peningkatan di tengah telah masuknya varian Omikron ke Indonesia. Menparekraf Sandiaga Uno meminta masyarakat untuk tidak panik dan meningkatkan kewaspadaan dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Dari Bali, Aris Wianto, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, jalur alternatif penghubung Kabupaten Lumajang di Dusun Curah Kobokan, Desa Supit Urang kembali dilalui warga. Sebelumnya jalur itu terputus akibat erupsi Gunung Semeru 4 Desember lalu. Inilah jalur alternatif di Dusun Curah Kobokan, Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur yang kembali dibuka pasca terputus diterjang guguran awan panas 4 Desember 2021 silam akibat erupsi Gunung Semeru. Jalur ini merupakan satu-satunya akses warga dari Kabupaten Lumajang menuju Kabupaten Malang maupun sebaliknya setelah jembatan Geladak Perak ambruk. Untuk melalui jalur ini, pengendara harus menyeberangi jalur lahar Gunung Semeru sekitar 2 km dengan medan pasir berbatu. Kalau jam segini saya nggak takut. Biasanya kalau siang kan sudah nggak boleh, kalau lihat cuaca gitu kan nggak boleh lewat. Makanya saya pagi lewat sini. Itu. Kenapa lewat sini, Pak? Ya jalur yang paling terdekat di sini ya untuk menuju Lumajang. Biasanya saya lewat Tumpak Gelaga sana. Sebelum di sini bisa dilewati. Meski menantang bahaya, namun sejumlah warga terpaksa melintasi jalur ini untuk beraktivitas, terutama saat pagi hari. Memang jalur asli. Memang sebelum erupsi sudah ada, Pak? Ya sudah ada untuk jalur tambang juga penyeberangan. Mulai tahun zaman Belanda ini cuacanya buruk, saya stop di sini. Khawatir ada hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara status Gunung Semeru hingga siang tadi masih berada di level 3 siaga. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening yang tertera di layar kaca atau scan barcode QRIS dengan aplikasi uang digital Anda. Kita ke informasi selanjutnya, diduga hendak menculik seorang pria di Kota Makassar, Sulawesi Selatan babak belur diamuk warga. Perbuatan pelaku diketahui orang tua anak yang hendak diculiknya. Pria 37 tahun ini menjadi bulan-bulanan warga di Jalan Landak, Makassar, Sulawesi Selatan karena diduga hendak menculik seorang anak berusia 7 tahun. Pria bernama Aco ini pun babak belur dan diamankan di salah satu rumah warga untuk menghindari amukan massa yang masih emosi. Peristiwa berawal saat orang tua korban melihat terduga pelaku hendak membawa kabur anak mereka. Orang tua pun berteriak hingga menarik perhatian warga sekitar. Dari pemeriksaan sementara, terduga pelaku mengaku tidak berniat menculik korban, melainkan ingin bertanya lokasi penjual petasan. Pelaku bertanya kepada korban di mana tempat jual petasan. Akhirnya pelaku meminta kepada korban untuk menunjukkan tempat jual petasan tersebut. Tapi kami masih dalami apakah betul murni untuk menunjukkan tempat jual petasan atau memang ada motif lain dari. Terduga pelaku kemudian dibawa ke Mapolrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, meskipun situasi pandemi makin membaik, disiplin memakai masker harus tetap dijaga walau sudah 2 kali vaksin. Stefani. Lebih jelang perayaan Tahun Baru, masyarakat juga diimbau membatasi kegiatan untuk mencegah lonjakan kasus. Ingat tetap waspada, COVID-19 masih ada. Salam sehat.
Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, saya Stefani Patricia. Dan saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.